Kita mau ngasih kepada orang lain, masukkan aja ke kantongnya, nggak usah. Pak sini mak, nih saya mau ngasih sedekah nih, tuh lihat tuh, hitung dulu. Nih saya mau ngasih sedekah nih 10.000, hitung dapat utang, takut kurang, nggak usah. Masukkan aja ke dalam tasnya atau ke kantongnya atau ke kalengnya, dia nggak tahu. Bahkan kan sebagaimana jangan sampai tangan kananmu memberi, tangan kirimu tahu. Nazoman atau bait 47 dan 48. Wahdar riya'an muhbitan li'ibadihi wanzur ila nadharil alim fatakmula la tuzhiranna fadilatan kaitu'taqad la tubrizanna liyukiru karozaila. Kita masih berbicara soal riya. Kemarin kita sudah membahas tentang riya. Masih ingat? Riya itu mencari perhatian manusia atau selain Allah dengan amal ibadah. Nah, dari situ kita urai, kita rinci ke dalam rukun dan syarat riya. Sesuatu itu dikatakan riya terlarang, dan yang dimaksud dengan riya dalam bait ini yang akan merusak kepada amal perbuatan kita apabila 4 rukunnya ada terpenuhi dan syaratnya terpenuhi. Nah, ini yang penting kita ketahui rukun riya dan syarat riya. Untuk sebagai tolok ukur, sebagai ukuran kita ini riya atau bukan riya itu, maka kita lihat saja rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya. Apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, ada semua dalam satu aktivitas, baru itu dikatakan riya. Ada 4 kemarin tuh ya. Ini mengulang kembali supaya lebih mantap. Biasanya kalau kita paham betul, insya Allah kita akan terjaga dari itu dan kita tahu bahwa ini adalah riya. 1 kemarin apa? Mura'i. Mura'i itu orangnya. Orang yang berlaku riya. Orangnya. Kemudian syaratnya mukallaf. Artinya dia Islam, dia baligh. Kalau anak kecil dia sholat, tapi pengen diupahi, pengen dilihat, pengen dipuji-puji. Kan biasanya kalau anak-anak TK itu latihan sholat, kalau dia dipuji, semangat. Nggak ada urusan kalau dianya orang yang riaknya itu belum mukallaf. Itu rukun yang pertama. Mura'i, orang yang riaknya. Rukun yang kedua, mura'a bih. Mura'a bih itu adalah yang diriakan. Yang diriakan itu syaratnya apa? Ketaatan. Amal ketaatan atau amal ibadah. Bagaimana kalau yang diriakan itu bukan ibadah? Berarti nggak termasuk riya. Yang diriakannya itu ini adalah syaratnya ketaatan. Kalau bukan perbuatan ketaatan atau perbuatan ibadah, riya ya riya, cuma itu jaiz. Riya jaizah, riya boleh-boleh saja. Tidak berdosa dan juga tidak berpahala. Seperti orang pamer punya mobil Fortuner, dibawa kemana-mana, kaca dibuka semua, tangan dijudulkan ke depan sambil ngerokok di Samsu.
pengen dilihat orang hebat, nggak masalah, karena yang diriakannya itu, yang dipamerkannya itu bukan persoalan ibadah. Mobil paling bagus, paling hebat kita, lalu timbul rasa oh paling hebat. Nah itu udah geser dari tadinya riya yang jaizah, geser menjadi kesombongan, menjadi maksiat batin. Masuk kita ke dalam ranah kibir, sombong, sehingga merasa orang lain kecil, merasa orang lain di bawah, dia yang paling hebat dan merasa paling punya. Nah itulah masuk ke dalam ranah kesombongan. Itu tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan dalam agama. Tidak boleh ada di dalam kalbu kita. Sombong bukan pakaian kita, tapi sombong adalah pakaian Allah yang punya segala-galanya. Kemudian yang ketiga, mur'a ilaihi. Mur'a ilahi itu kepada siapa kita riya itu. Syaratnya mur'a ilahi itu manusia. Manusia. Kita mencari perhatian manusia. Kalau yang kita cari perhatian itu bukan manusia, ingin diperhatikan, dilihat dan dengan Allah. Sehingga di dalam kita melakukan ibadah ada rasa muraqabah, selalu dilihat, selalu diperhatikan Allah, ingin dipuji oleh Allah. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ingin dipuji oleh Allah, ingin diperhatikan oleh Allah. Memang semestinya itu. Kalau kepada siapa kita riaknya itu, kalau kita riak atau mencari perhatian manusia, baru itu masuk dalam lingkaran riak. Yang keempat, mur'a ilaihi. Apa itu mur'a ilaihi? Tujuan riak. Tujuan pamer, tujuan riak itu apa? Ada yang tujuan riaknya itu, ada yang tujuannya itu sesuatu yang diharamkan. Yang kemarin saya beri contoh, orang itu mau mencuri motor, supaya dia nggak dicurigai dia sebagai pencuri, lalu dia pakai jubah, pakai sorban, masuk ke masjid, sholat paling depan, memperlihatkan dia ahli ibadah. Pamer itu, pamer dengan ibadah, dia perlihatkan kepada orang itu, supaya orang itu merasa aman karena dia lihat ahli ibadah. Padahal dia itu untuk tujuan dia memperlihatkan ibadah kepada orang lain itu supaya orang lain itu percaya dengan dia bahwa dia adalah orang baik-baik, sehingga orang lain itu merasa aman dengan adanya dia, sehingga dia begitu mudah untuk mencuri motor. Nah itu adalah jika tujuannya adalah yang diharamkan, maka riya itulah yang tidak boleh. Kedua, ada tujuan juga yang dibolehkan. Tujuan yang dibolehkan itu karena kita ingin dipuji orang, ingin dimuliakan orang, ingin dihargai orang. Itu kita dipuji, dihargai boleh-boleh saja. Namun itu termasuk ke dalam riya yang dilarang, yang tidak dibolehkan. Kemudian riya karena takut dicela. Karena takut dicela itu bagaimana riya takut dicela itu? Ada dalam satu perkumpulan atau masyarakat ada sumbangan. Ini orang kaya atau banyak? Orang-orang yang lain itu nyumbang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 5 juta. Karena dia itu dia nyumbang karena tujuannya takut dicela. Kalau takut dicela itu yang penting memenuhi kewajiban ngasih aja. Sehingga orang lain 1 juta, 2 juta, di atas 1 juta dia mah 100.000, asal ngasih supaya orang lain tidak mencela dia. Orang lain ngasih, dia gak ngasih. Nah dia takut dicela orang karena dia gak ngasih. Itu riya karena tujuannya adalah takut dicela. Nah tadi tujuan riya itu karena sesuatu yang diharapkan, karena sesuatu yang dibolehkan, ataupun karena sesuatu tujuan yang takut dicela, itu adalah riya yang tidak dibolehkan. Tetapi kalau tujuan riya pamer, memperlihatkan untuk
memberikan teladan agar orang lain ikut seperti itu boleh. Riya itu memperlihatkan kepada orang lain, tujuannya supaya orang lain itu ikut. Misalkan nyumbang masjid, umumkan tah ya merah 10 juta, umumkan tah. Di situ banyak pejabat, banyak orang-orang kaya. Maksudnya supaya pejabat orang-orang kaya itu ikut, kata dia, minimal walaupun enggak 10 juta, ya 5 juta lah. Nah, sehingga di situ dia memamerkan, memperlihatkan kepada orang bahwa saya juga nyumbang 10 juta supaya orang lain itu ikut. Nah, itu riya yang dibolehkan. Malah itu baik. Tetapi kalau kita memperlihatkan ibadah atau ketaatan kita yang lingkungannya tidak memungkinkan untuk meneladani, misalkan dalam satu perkumpulan atau di masjid ini memang orang-orang nggak punya semua, lalu kita nyumbang 10 juta, maksudnya supaya orang lain pun nyumbang. Jangankan dia umumnya untuk nyumbang, untuk makan keseharian juga susah, lalu kita perlihatkan nyumbang 10 juta, tujuannya supaya orang itu ikut seperti dia. Padahal kondisi orang-orang yang ada di situ tidak mendukung, tidak punya potensi ke arah itu, maka itu tidak baik. Nah, kemudian masuk wanzur ila nadhuril alimi patak mula. Pengarang ini memberikan petunjuk, memberikan jalan atau menjelaskan kenapa riya bisa masuk ke dalam qalb seseorang. Riya itu bisa masuk ke siapa aja, bukan hanya kepada orang awam. Orang pintar, orang alim, orang yang kidapnya segudang pun riya bisa masuk. Kalau apa? Untuk riya tidak bisa masuk ke dalam kalbu kita, tidak ada celah untuk masuk ke dalam kalbu kita, kata Imam Ghazali, sebabnya riya itu mudah masuk ke dalam kalbu seseorang, sebabnya ada dua. Apa yang pertama? Yang pertama itu karena hati orang itu kosong. Kosong dari apa? Dari sifat-sifat kemuliaan dan keagungan Allah. Apa sifat kemuliaan, sifat keagungan Allah? Sifat kemuliaan dan sifat keagungan Allah itu Allah Maha melihat, Allah Maha tahu, Allah Maha memperhatikan, Allah Maha mendengar. Sehingga dengan dia kurang merasa dilihat, diperhatikan, diawasi, didengar oleh Allah, sehingga dia mencari perhatian manusia. Kalau dia yakin bahwa Allah itu Maha melihat, walaupun kita tidak memperlihatkan kebaikan kita, tidak memperlihatkan amal ibadah kita, Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengawasi, sehingga saya nggak perlu perhatian orang, dia merasa cukup dengan diperhatikan Allah. Karena hati ini kosong, cuma kepala aja yang penuh, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu, Allah Maha mengasihi. Kolbunya kosong dari itu, sehingga dia mencari kepuasan ketika dia beribadah itu, ingin mendapatkan perhatian dari orang lain. Masuklah riya ke dalam kolbu, karena di dalam kolbunya itu kosong dari sifat-sifat keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sifat keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala? Bahwa Allah dirasakan dan diyakininya tidak Maha mendengar, tidak melihat, tidak mengetahui dan tidak mengawasi. Yang kedua, kenapa riya itu bisa masuk? Karena dia tidak merasa cukup dilihat Allah. Yakin meyakin dia Allah itu melihat, Allah itu tahu. Kadang-kadang kalau enggak diomongin itu seolah-olah enggak jadi sedekah itu. Padahal cukup kita dengan Allah saja yang tahu, orang lain nggak perlu tahu. Seakan-akan kalau orang lain nggak tahu itu, kayaknya sedekah itu nggak sah. Sehingga dia nggak merasa puas dengan tidak diketahui oleh orang. Nah, yang kedua, tidak merasa cukup dengan melihat dan mengetahui dan mendengarnya Allah Subhanahu wa taala,
sehingga dia memerlukan perhatian selain Allah, memerlukan perhatian manusia. Itulah sebabnya riya mudah masuk ke dalam qalbu seseorang. Kenapa? Karena qalbu seseorang itu kosong dari dua hal. Yang pertama, kosong dari keagungan dan kemuliaan Allah, bahwa dia tidak merasakan bahwa Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha mengetahui. Padahal cukup hati kita dengan Allah, bahwa kita niat dalam hati untuk berbuat baik atau bersedekah, cukup. Kemudian wanzur ila nadhil alim. Nah, di sini kata pengarang, wanzur, untuk menutup kolbu dari masuknya riya ke dalam kolbu ini. Wanzur ila nadhil alimi, lihatlah, pandanglah bahwa Allah itu maha tahu, bahwa Allah itu maha melihat, bahwa Allah itu maha mendengar, bahwa Allah itu maha mengawasi. Yakini sampai ke tingkat rasa itu. Kalau hati kita itu seperti itu, insya Allah kita tidak perlu mencari perhatian orang lain atas ibadah dan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan. Nah, itu lanjutan dari bahasan yang kemarin tentang riya. Kemudian penjelasan lanjut dari Imam Ghazali, ada 3 hal yang menyebabkan orang itu riya. Yang menyebabkan orang itu tidak bisa lepas dari riya, ada 3 hal. Yang pertama adalah al-awwalu hubbul madhi, senang dipuji. Oh, kalau dipuji diangkat-angkat, tadi nyumbang 10.000 jadi 100.000. Wah, sih itu mah hebat bener. Yang kasep, udah kaya, dermawan lagi. Itu kalau kita punya, kalau orang punya karakter hubbul madhi, senang dipuji, puji, dia akan naik. Oh, luar biasa. Tadinya pelit juga sama kita kalau dipuji. Nah, kalau kita mau minjem duit kepada dia, kalau kita tahu bahwa dia itu karakternya senang dipuji, ayo berikan pujian kepada dia. Baru sebenarnya mah saya ini mau minjem duit, dan harus dipuji ke orang, malu dia kasih duit dia. Kalau orang itu, sehingga dia sudah terjebak, termakan dengan pujian-pujian itu. Nah, karakter dengan karakter senang dipuji, itulah. Padahal seharusnya kita itu jangan ingin dipuji orang. Yang kita cari pujian itu dipuji Allah. Sejagat raya manusia itu menghina. Kalau Allah memuji, maka penghinaan itu sia-sia. Kalau Allah yang memuji, Allah memuji kita. Sejagat raya manusia menghina kita, maka tidak bisa melawan pujian Allah. Sia-sia apa yang dihinakan oleh manusia sejagat kepada diri kita. Jadi yang kita cari itu bukan pujian dari manusia, nggak perlu, nggak ada apa-apanya pujian manusia itu. Yang kita perlu, yang kita cari adalah pujian dari Allah. Yang kedua, khauful muzammah, takut dicela. Yang tadi itu takut dicela. Beda orang yang senang dipuji dengan takut dicela. Kalau senang dipuji, semakin banyak pujian-pujian, dia semakin gairah untuk memperlihatkan apa yang diharapkan dari perhatian orang itu. Tapi kalau orang yang takut dicela, asal saja. Yang penting saya juga menyumbang. Saya takut orang mengatakan bahwa saya pelit. Orang lain menyumbang 1 juta, dia mah cukup 50.000 atau 100.000. Karena dia mah takut dicela, nyumbang juga. Kalau kita ada karakter takut dicela orang, maka begitu riya itu subur dalam kalbu kita, nggak bisa hilang. Seharusnya kita tuh jangan takut dicela orang. Justru yang kita takut itu dicela dan dihina oleh Allah. Sekalipun orang memuji memuliakan kita, tapi kalau Allah menghinakan,
Apalah artinya pujian-pujian itu? Kalau Allah merendahkan, kalau Allah menghinakan kita, lebih parah lagi. Dan yang ketiga adalah at-tama'u fi aidin nas. At-tama'u fi aidin nas itu menghendaki apa yang ada pada manusia. Tiga karakter ini sifat manusia, kalau ini ada pada manusia, mudah dimasuki ria, dan ria tidak bisa lepas dari dirinya. Senang dipuji, takut dicela, dan menghendaki apa yang ada pada manusia. At-tama'u fi ma'aidin nas. Apa itu menghendaki apa yang ada pada manusia? Bukan menghendaki hartanya. Ingin dimuliakan, ingin dihormati, ingin diagungkan, ingin disenangi sehingga banyak pengikut. Nah, itu namanya at-tama'u fi ma'aidin nas. Dia menghendaki apa yang ada pada manusia. Apa itu? Penghormatan, penghargaan, kemuliaan, dan rasa disenangi. Dia menginginkan itu pada orang lain. Ingin disenangi, ingin dimuliakan, ingin disenangi banyak pengikutnya. Nah, kalau sifat-sifat itu ada pada diri seseorang, maka sulit orang itu terlepas dari ya. Apapun yang dia lakukan tidak lepas dari ingin mencari perhatian orang lain. Nah, kemudian nazam ke-48. Nah, ini nazam ke-48. La tuzhiranna fadilatan kaitu takon. Pengarang memberikan jalan kepada kita agar kita ibadah kita itu selamat dari riya, agar ketaatan-ketaatan yang kita lakukan itu selamat dari riya. Bagaimana caranya supaya ibadah kita, ketaatan yang kita lakukan ini selamat dari riya? Kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, la tuzhiranna fadilatan. Jangan kau tampakkan, jangan kau perlihatkan ketaatan-ketaatan kamu. Kaitu takut, supaya kamu dikatakan orang itu ahli ibadah. Ibadah-ibadah yang sifatnya bisa disembunyikan, tidak diperlihatkan, sembunyikan. Semacam apa? Semacam sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah di rumah. Tetapi kalau dia sudah bisa menjaga ikhlas, ini kan persoalannya tadi bagaimana supaya ibadah kita ini aman dari sifat riya. Kalau kita masih riskan, merasa enggak aman dengan sifat riya, maka segala ibadah yang sifatnya sunnah atau bisa disembunyikan, sembunyikan. Tetapi kalau kita sudah aman dari sifat riya, maka lebih bagus diperlihatkan supaya orang-orang awam itu melihat, oh seperti itu ibadah yang baik itu, oh seperti itu semestinya ibadah itu. Bukan hanya sholat wajib saja, setelah wajib kemudian ada wirid-wirid, kemudian diikuti dengan sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Diperlihatkan kalau untuk memberikan teladan contoh kepada jamaah di masjid itu kalau orang itu sudah aman dari riya. Kalau orang yang tadi merasa belum aman, rentan dengan riya, maka kata Syekh Zainuddin Al-Maribari, la tuzhiranna fadilatan. Jangan kau perlihatkan ketaatan-ketaatan kamu. Bersedekah, ya kita sembunyikan aja. Kita mau ngasih kepada orang lain, masukkan aja ke kantongnya, nggak usah. Pak sini mak, nih saya mau ngasih sedekah nih, tuh lihat tuh, hitung dulu. Nih saya mau ngasih sedekah nih 10.000. Hitung takut kurang, nggak usah.
Masukkan aja ke dalam tasnya atau ke kantongnya atau ke kalengnya. Dia nggak tahu. Bahkan kan sebagaimana jangan sampai tangan kananmu memberi, tangan kirimu tahu. Apa yang dilakukan oleh tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Maksudnya disembunyikan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu supaya kita terhindar dari riya. La tuzhirunna fadilatan kaitu taqad. Ini sebagai jawaban dari sebuah pertanyaan bagaimana supaya ibadah kita ini selamat dari riya. La tuzhirunna, jangan kau perlihatkan ibadah-ibadah yang sifatnya bisa disembunyikan. Tapi ini pun menyembunyikan ibadah itu untuk orang yang merasa belum aman dengan riya, sehingga takut merusak kepada pahala ibadah atau keangkatan yang dia lakukan. Kemudian bait berikutnya, ini kalau nggak dilihat sarahnya ini bisa ngacak ini. La tubrizanna liyunkiruka razaila. Kedepankan dulu. La tubrizanna razaila, janganlah kau tampakkan kemaksiatan-kemaksiatan. Ini kalau dibaca nadomnya saja, terjemahnya saja. Misalkan Bapak nih beli buku Hidayatul Adqiya, terjemahannya. Begitu terjemahannya, janganlah engkau menampakkan kemaksiatan-kemaksiatan yang kamu lakukan supaya orang lain itu tidak tahu. Akhirnya kamu berbuat maksiat itu sembunyi-sembunyi. Seperti apa? Korupsi. Oh, dia buat kwitansi fiktif, dia bikin stempel, bikin kwitansi toko. Kenapa begitu? Karena la tubrizanna razaila. Nah, ini salah memahami, salah kaprah. Bagaimana caranya menutupi kemaksiatan itu? Bukan kita melakukan maksiat itu sembunyi-sembunyi, bukan. La tubrizanna razaila, janganlah kau nampakkan kemaksiatan itu. Liyunkiruka, tafsiran daripada penjelasan potongan bait ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW dan ayat Quran. Yang pertama, manirtakaba hadhil qadhura, barang siapa yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, fal yastatir bisitrillah, maka tutupilah dengan tutup Allah. Apa ini? Apabila kita melakukan suatu kemaksiatan, maka tutupilah kemaksiatan itu dengan tutup Allah. Maksudnya apabila kita berbuat maksiat, berbuat dosa, maka segeralah iringi dengan perbuatan ketaatan-ketaatan. Bukan kemaksiatannya disembunyikan, ditutupi, bukan dengan secara zahir, tapi maksudnya kemaksiatan itu ditutupi oleh ketaatan. Contoh, kita ngobrol. Ini ada satu teori, obrolan itu paling lama benarnya 15 menit. Ini kalau kita ngobrol dengan teman-teman nih, di mana aja tuh, baik itu orang yang ngerti agama maupun orang yang terpelajar, paling jago ngobrol benarnya itu 15 menit. Lebih dari itu ngomongin orang. Lebih dari itu udah, pokoknya kalau obrolan kita ngobrol lewat 15 menit atau lebih 20 menit udah ngacak dah. Ngomongin orang macam-macam udah. Awalnya misalkan muzakarah, udah selesai itu lewat 15 menit ngacak, udah mulai ngomongin. Nah, apabila kita itu melakukan kemaksiatan, gibah, katakanlah gibah, membicarakan orang lain sambil dia bersilat lidah, enggak, ini mah bukan gibah, kita mah lagi ngasih contoh aja. Ini mah lagi ngomong aja, lagi cerita, bukan gibah, lagi cerita. Nah, kemudian kalau kita sadari bahwa itu adalah sebuah kemaksiatan,
bahwa itu adalah sebuah ghibah, tutupi. Maksudnya jangan berbisik-bisik. Maksudnya begitu kita buat ghibah, kita sadar bahwa itu adalah sebuah dosa, sebuah kemaksiatan, segera ikuti dengan ketaatan. Apa itu? Berwudu, kemudian atau sholat sunnah apa saja, sunnah mutlak, atau bersedekah untuk menutupi kejahatan, kemaksiatan yang kita lakukan. Kita ghibah, sadar ghibah itu dosa, itu nggak boleh, dan kita sadar telah melakukan sebuah dosa. Kata Rasulullah SAW, "Fal yastatir," tutup perbuatan dosa yang telah kamu lakukan itu bisitrillah, dengan tutup Allah. Tutup Allah itu adalah ketaatan, bersedekah. Jadi gampang nih kalau kita berghibah, buru-buru sedekah 100.000 untuk menutupi dosa ghibah tadi. 10 kali ghibah aja kalau 100.000 udah 1 juta kita bersedekah. Kalau enggak, terus nanti kita akan diambil kejahatan orang yang kita ghibah itu akan dibebankan kepada kita. Kalau tidak ada kejahatannya, maka kebaikan kita diambil oleh orang yang kita ghibahi itu. Yang kedua, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, "Ittaqillah haitsu ma kunta," takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata," dan ikutilah perbuatan tidak baik, perbuatan dosa, perbuatan kemaksiatan, al hasanata, dengan ketaatan. Tamhuha, maka ketaatan itu akan menghapus dosa-dosa kecil yang telah dilakukan. Jadi setiap kita itu melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, segera ikuti dengan ketaatan-ketaatan. Ya kalau misalkan tadi kita ghibah kemudian harus bersedekah, kita bersedekah nggak punya duit, udah ada orang yang perlu pertolongan, tolong oleh kita. Kalau enggak kamu sholat, ayo sholat sunnah mutlak 20 rakaat, tidak ada batasnya, untuk menutupi ghibah atau maksiat atau dosa yang telah dilakukan lagi. Nah itulah yang dimaksud wala tubrizanna rozaila, janganlah kamu menampakkan, memperlihatkan kemaksiatan-kemaksiatan. Tutupi kemaksiatan itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga berfirman di dalam Quran surat Hud ayat 114, "Wa aqimis sholata tarfain nahar wa dzulfam minal lail innal hasanati yuzhibnas sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus dosa atau kemaksiatan-kemaksiatan. Zalika dzikra lizakirin. Nah itulah yang dimaksud dengan la tubrizanna, janganlah engkau memperlihatkan kemaksiatan, liun kiruka, supaya orang lain itu tidak tahu. Maksudnya supaya orang lain itu tidak menghinakan kita, maka segera ditutup dengan ketaatan-ketaatan. Sebab kalau Allah mau memperlihatkan akan kemaksiatan yang kamu lakukan, mudah bagi Allah. Allah masih menutupi kamu berbuat maksiat, maka segera kemaksiatan itu tutup dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, liyun kiruka, supaya orang lain itu tidak tahu bahwa kamu tuh banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan keburukan-keburukan. Itu maksud daripada nazam itu. Nazam ke-49, iman mar'in wallahu a'lam bishawab.